Oke, teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment pada kesempatan kali ini, tanggal 1 April, awal bulan ya, 2021, 1 April 2021. Saya akan melakukan analisa teman-teman untuk saham-saham untuk hari Senin. Hari Senin itu tanggal 5 ya, karena besok libur ya. Oke teman-teman, ini saya mulai dengan IHSG ya. Untuk IHSG hari ini tidak membentuk lebih rendah dari kemarin ya, tidak lebih rendah dari kemarin. Kalau kemarin sebenarnya udah bentuknya udah ada pantulan, ya hari ini sempat turun sih, sempat turun di bawah 6.000. Kalau kemarin kan tutupnya di bawah 6.000 ya, hari ini tuh sempat turun, cuman closing hari ini untuk IHSG itu di 6.011,456. Atau naik 29,934 poin atau 0,43%. Jadi untuk hari ini IHSG itu ditutupnya di atas 6.000 seperti itu teman-teman ya. Kita lihat untuk hari ini seperti ini untuk market cap ya, untuk saham 200 market cap paling besar itu kalau teman-teman lihat nih mixing ya, antara ada yang hijau juga ada yang merah seperti itu. Oke, teman-teman, saya akan langsung melakukan analisa untuk saham-saham teman-teman ya. Oke, teman-teman, pertama yang saya analisa adalah Indika Energi. Ini sifatnya update saja teman-teman ya, karena update untuk saham-saham yang sudah saya analisa lah seperti itu. Jadi untuk Indika saat ini masih bermain di ini teman-teman, masih di dalam range konsolidasi, area kuning yang saya bikin tuh ya. Untuk support ini bisa digunakan support konsolidasi di 1390 ya. Untuk support konsolidasi 1390. Untuk support dari retracement-nya itu ada di 1340. Di sini di bawah ini. Di bawah ya, yang di sini ini untuk support retracement, kalau teman-teman mau mengambil di bawah bisa di 1340. Kalau support paling dekatnya di 1390-an. Untuk resistannya kita gunakan aja di retracement 023 retracement, yaitu di 1500-an. Kan closingnya untuk Indika di 1460. Untuk candle hari ini bergerak tipis teman-teman dengan bentuk candle. Jadi bentuk candle adalah doji, jadi perlu yang namanya konfirmasi untuk besok. Kita lihat untuk TVM-nya. Secara tren ya dia konsolidasi, secara volumenya di bawah rata-rata 5 dan 20 ya. Momentum, nah ini momentumnya bermain di bawah 0. Dan MACD-nya ini adalah sudah hari kedua di bawah 0. Kalau teman-teman pengguna MACD nanti mesti, kalau saat ini sih belum ada sinyal untuk masuk. Kalau saat ini belum, kalau daily belum ada sinyal masuk kalau dengan menggunakan MACD. Kalau dari tick chart, nah tick chart beda lagi. Tick chart kan untuk trader cepat ya. Ya sudah ada sih sinyal masuk tadi di sini ya. Kalau pengguna MACD di tick chart untuk trading ya masuknya area sini yang saya kotak ini. Saya kasih warna lain saja biar lebih jelas seperti ini. Ya di area yang saya kotakin ini teman-teman. Ini kan pas di sini ya. Tapi ini hanya cocok untuk trader-trader yang punya waktu. Ya, di sini. Itu kalau para trader yang menggunakan tick chart. Akan saya lanjutkan ke saham berikutnya adalah ITMG. Oke, teman-teman, ini adalah Indo Tambang Raya. Ya, seperti ini bentuk chartnya ya. Kalau kita lihat sama. Hari ini sebenarnya masih bermain di rentang yang sempit, tidak lebih lebar dari kemarin ya. Candlenya kan seperti ini ya. Ini artinya pergerakannya sempit, tapi ada penguatan. Harga sebenarnya udah masuk ke MA5 tadi, cuman ya closingnya turun-turun sedikit lah. Tapi kalau overall kita lihat hari ini pergerakannya ya sudah mulai ada perlawanan. Karena hari ini Kamis, besok libur ya, orang ngerem diri untuk positioning seperti itu. Kita lihat secara tren kan dia masih di dasar. Kalau volumenya ya volumenya kecil.
Jadi momentum dan MACD-nya juga tentu kecil. Nah, kita lihat untuk asingnya. Asing untuk ITMG banyak melakukan penjualan ya, beberapa dari tanggal 3 Maret masih melakukan penjualan. Nah, teman-teman, ini update saya untuk PTBA. PTBA ini dari tanggal 24 Maret asing melakukan penjualan ya, masih terus melakukan penjualan. Nah, kita lihat kalau chart dari PTBA. Nah, teman-teman, secara chart nih kalau PTBA ya, saya bacakan dulu untuk PTBA. Nah, seperti ini. PTBA sebenarnya udah mulai ada penguatan. Kemarin kan candlenya doji. Saya bikin garis biru ini kemarin adalah untuk mencari support yang paling fresh. Atau support dari candle sebelumnya. Kita bisa gunakan support garis biru ini itu di 2590 atau 2600. Hari ini kan sempat naik tuh. Sebenarnya sempat menembus resistan 2670. 2670. Ya, tapi terus turun lagi. Tapi secara candle untuk hari ini udah mulai bagus. Udah menembus 38. Nanti kalau menembus 38 di area kuning ini, itu area confirm. Banyak orang akan masuk di situ karena harganya kalau kuat di atas di area itu, di pertengahan lah, minimal pertengahan itu kemungkinan harga MA5 udah golden cross ke MA 20-nya. PTBA ya, itu tadi sudah saya update asingnya juga. Secara ini volumenya juga masih di bawah ya, masih belum ada tambahan volume. Secara momentum juga masih bermain di nol seperti saham ITMG Indi tadi. Dan untuk MACD juga sudah di bawah nol. Tapi di MACD karena ini saham juga sudah mulai ada penguatan, maka MACD-nya juga udah kelihatan. Nah, ini kalau di dalam jam, teman-teman, ini jam. Ini MACD-nya udah mulai ada, udah nyebrang ke nol kalau dari jam. Jadi teman-teman kalau pakai jam hourly kan gitu. Kalau per 2 jam nih udah kelihatan kan. Di 1 jam kelihatan, per 2 jam kelihatan. Kalau di MACD per 2 jam itu teman-teman lihat nu sebenarnya reversalnya ini udah di area di sini udah kelihatan sih. Kalau teman-teman yang menggunakan chart lebih pendek udah kelihatan ya di situ. Itu adalah untuk PTBA. Saya lanjutkan sama Adaro teman-teman ya. Nah, ini untuk Adaro teman-teman ya. Untuk secara TVM, secara tren masih dalam area konsolidasi kuning, volumenya juga masih kecil di bawah MA5, momentum di 0, lemah ya, nggak ada kekuatan naik. Terus MACD-nya ini hari ketiga di bawah 0. Nah, kita lihat apakah ada informasi untuk asingnya, untuk ini ya teman-teman, untuk Adaro ini. Apakah ada asing net sell net buy besar? Sebenarnya untuk Adaro, untuk asingnya hari ini tidak banyak melakukan penjualan. Dan kalau kita lihat dari tanggal 10 Maret ya masih dominan asing net buy-nya teman-teman. Saham berikutnya yang sering saya tradingkan adalah Doit teman-teman. Ini langsung saya ke data asingnya. Untuk asingnya hari ini melakukan sell yang cukup besar teman-teman, cukup besar dibanding hari-hari sebelumnya. Tapi kalau kita lihat overall sampai dari tanggal 8 Maret sampai sekarang masih cenderung asingnya yang net buy. Nah, kita lihat untuk chartnya kalau Doit nih seperti ini ya, ini mesti agak hati-hati teman-teman ya, karena untuk Doit ini koreksinya sampai 50. Ya memang 50 itu kan umumnya orang antri ya. Orang antri umumnya di 50 retracement. Ya tidak tersentuh sih kemarin aja. Hari ini udah cenderung lebih tinggi. Untuk support sih masih bisa gunakan di 375 atau retracement di 375 atau retracement 50. Untuk resistan gunakan 382 atau di retracement 382 atau di 395. Karena saat ini untuk Doit ini ada banyak tahanan atau ada banyak demand di area sini yang diharapkan dapat menahan penurunan Doit lebih lanjut.
Oke teman-teman, saham berikutnya yang saya analisa permintaan teman-teman adalah perusahaan gas. Yang dapat saya sampaikan adalah harganya masih belum kemana-mana. Jadi harganya masih di bawah garis biru yang saya bikin. Garis biru itu adalah konsolidasi selama beberapa hari. 2 hari ini nggak kuat turun, tetapi juga hari ini tidak turun lebih jauh. Karena sepertinya tertahan di MA 200. Garis yang saya bikin ini teman-teman. Jadi tertahan di MA 200-nya yaitu di 1300-an. Di sekitar 1290 untuk perusahaan gas ya. Perusahaan gas. Terus harganya sih memang masih di bawah MA 5, di bawah MA 20, tapi udah masih di atas MA 200-nya. Ya semoga untuk pegas ini ada support-support di ini ya, istilahnya titik-titik yang sebelumnya pernah dilalui ini bisa menjadi penahan penurunan pegas. Kalau kita tarik ke kiri ini sampai di area kuning ini kan ada juga nih teman-teman ya. Ada di sini kan ada banyak area penahan, area demand ya. Demand yang seharusnya orang-orang sudah mulai tertarik untuk membeli karena di situ banyak temennya, banyak area-area support seperti itu. Kita lihat untuk trennya kan berada di dasar sekarang. Kalau volumenya, nah ini volumenya kan rata nih. Boleh dibilang ya memang konsolidasinya cukup lama teman-teman. Banyak yang bilang ini cukup membosankan pergerakannya. Seperti itu kan. Baik volumenya, baik momentumnya. Momentum kan terbentuk karena harganya nggak kemana-mana. MACD-nya juga tidak ada bentuknya ya karena memang harganya nggak kemana-mana. Volume momentum juga seperti itu. Nah kita lihat sekarang data asingnya. Asingnya sih sebenarnya overall masih banyak yang beli. Cuman untuk hari ini sama 2 hari yang lalu, 2 hari bursa, itu asing melakukan penjualan sih. Tapi kalau dihitung secara umum, asing masih melakukan pembelian terhadap saham pegas ini teman-teman. Oke teman-teman, saya lanjutkan saham Medco ya. Nah, Medco langsung saja ke data asingnya. Nah, data asingnya sih masih banyak beli ya. Asingnya masih banyak beli. Nah, kita lihat sekarang di chartnya. Nah, di chartnya, saya di chart langsung ke sini dulu. Secara tren, ya masih di dasar. Dengan bentuk candle doji ya. Doji, volumenya juga masih di bawah MA 520, momentum masih di bawah 0, MACD masih di bawah 0. Secara pergerakan masih belum kemana-mana, posisinya ada di dasar. Nah sekarang kita melihat support resistnya. Nah seperti ini, area kuning ini saya bikin nih sebagai satu area paralel, area yang memiliki kesamaan harga, di mana di bagian kiri ini teman lihat ini ada demand area bisa menjadi support. Ya, di sini juga ya. Ya memang harganya udah boleh dibilang kalau dari tren yang saya gunakan ini ya saat ini sebenarnya harganya dia udah inilah apa ya? Udah di dasar lah. Ya cuman ada nggak dorongan orang mau beli atau ini masih kayaknya masih orang-orang mau positioning ini masih wait and see, bener-bener wait and see. Walaupun harga saham-saham dilihat sudah bersandar di support, kebanyakan sudah bersandar di support seperti itu. Selanjutnya Elsa juga sama ya teman-teman. Ini update saja. Ini memang belum ada perubahan ya. Elsa masih bermain di satu bidang yang sama di area yang saya tarik panjang ini warna merah. Bentuknya hari ini untuk Elsa kan kemarin turun hari ini dijawabnya dengan candle yang tidak lebih rendah dari kemarin, bentuknya doji. Nah apakah Senin akan ditarik naik atau turun? Ya kita nunggu pergerakan harga hari Senin karena doji itu kekuatan buyer seller sama perlu ya namanya konfirmasi. Saya belum lihat volume, tapi kalau ngelihatnya seperti ini biasanya volumenya kecil. Nah, seperti ini kan volume kecil, ya otomatis MACD dan momentumnya akan mengikuti. Nah, kita lihat
kondisi asing net buy sell-nya ya boleh dibilang mix aja deh untuk posisi asing net buy net sell ya. Itu hanya pertimbangan saja, saya tidak terlalu menggunakan data ini. Oke teman-teman, berikutnya adalah saham Antam. Ini update juga. Secara asing hari ini banyak keluar teman-teman ya, banyak keluar hari ini. Keluarnya hari ini itu kalau dijumlahkan dengan masuknya asing 2 hari yang lalu itu masih banyak keluarnya hari ini. Jadi asingnya masih banyak keluar ya untuk Antam. Nah kita lihat untuk chart dari Antam. Nah seperti ini. Kalau saya sampaikan secara volume, secara harga sebenarnya dalam 1, 2, 5 hari ini Antam ini sebenarnya cenderung menguat. Tapi volumenya masih kecil. MACD-nya sebenarnya 2 hari yang lalu udah bagus, udah bermain di 0. Kalau hari ini bermain lagi di bawah 0. MACD-nya juga udah berada di atas 0. Tapi karena pergerakannya juga tidak kemana-mana harganya, maka indikatornya ya masih flat aja boleh dibilang. Walaupun ada penguatan tapi hitungannya flat. Kalau support resist dari Antam ini teman-teman ya, sebentar saya bikin, nah ini. Nah kan sebenarnya hari ini tepat di MA ininya teman-teman. Tepat di MA, maksud saya sudah sentuh di MA 200-nya. Jadi harganya kembali lagi, sorry teman-teman, saya koreksi ya. Sudah sentuh di MA 20-nya, tapi turun lagi ke MA 5. Jadi kalau menggunakan moving average 20 untuk resistannya, maka gunakan di 2300. 2300 itu resistan dari MA ini ya, MA 20. Kalau supportnya ya gunakan aja yang paling aman di 2100. Kalau resistan ini, resistan Fibonacci-nya kita gunakan di retracement 23 atau 2325. Area sekarang masih area-area spekulatif. Kalau teman-teman masuk mungkin masih separuh-separuh untung ruginya. Tapi kalau dilihat dia tidak turun lebih dalam. Oke, saya lanjutkan Inco teman-teman ya. Inco masih melanjutkan chart kemarin. Di area yang saya buletin ini MA 200. Kalau turun sampai ke situ ya masuk bearish zone. Kalau kita lihat dari ini, harganya dari Inco ini tidak lebih rendah dari MA 200-nya. Bentuknya sih hammer teman-teman. Harganya di atas MA 5, tapi masih harus berjuang untuk berhadapan dengan MA 20-nya di 4600. Jadi resistannya 4630 resistannya 4630 dan 4800 kalau resistan Fibonacci. Supportnya ya gunakan support 4420 support MA dan 4260. Kita lihat data asingnya untuk Inco. Ya seperti ini teman-teman, boleh dibilang mix, tapi kecenderungannya asing masih sell. Oke teman-teman, ini untuk TINS ya, mix juga data asingnya. Nah TINS sekarang kita lihat. Ya TIN masih hari ini sih terlihat nggak gerak kemana-mana, bahkan hari ini cenderungannya lebih rendah dari kemarin. Kecenderungannya hari ini bahkan lebih rendah dari kemarin. Nih harganya di bawah MA 5, di bawah MA 20 ya. Jadi supportnya gunakan yang paling aman aja 1560. Resistannya 1790. Itu update saya untuk Antam, Inco, dan TINS teman-teman ya. Tak lupa biasanya saya update MDKA. Ya MDKA teman-teman ya. MDKA hari ini sliver hijau. Nah ini teman-teman.
Jadi untuk MDKA saat ini untuk support itu gunakan di support paling realnya itu boleh digunakan low-nya candle kemarin. Low-nya candle kemarin tuh berarti di sini. Low-nya candle kemarin tuh di 2130. Kalau support dari 61 itu di 2100. Ya, anggap aja kalau misalkan yang namanya MDKA ini mantul dari retracement 61, maka target pertama nih, target pertama para trader cepat itu adalah di retracement 38. Atau di sini teman-teman, di 2430. Yaitu itu perkiraannya adalah di area MA20-nya teman-teman. Minimal naiknya minimal ke situ. Ya itu tidak patokan, kalau besok marketnya nggak bagus, bisa saja turun dari harga sekarang juga bisa. Kita trader mesti ngelihat ini juga ya, ngelihat market juga. Karena saham apapun kalau marketnya lagi turun, ikut turun gitu loh. Cuman untuk MDKA ini pergerakan kemarin shooting star dijawab dengan kenaikan yang cukup signifikan hari ini. Nah, kita lihat nih data asingnya untuk MDKA. Ya, secara umum asingnya banyak keluar sih seperti itu. Apakah ada tambahan untuk MDKA dari sisi sini? Kalau dari sisi tren udah mulai terlihat ada reversal. Momentum juga menuju ke nol. MACD juga menguat. Ya, volumenya kemarin itu ada tambahan dorongan volume, hari ini ada juga. Jadi volumenya bermain di MA 20 dari volumenya. Jadi ada dorongan lah. Tapi kalau dorongannya itu lebih besar, tentu kenaikannya bisa lebih kencang seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, saya update berikutnya adalah Harum. Harum teman-teman ya. Harum seperti yang digambar teman-teman. Nah, seperti yang digambar, Harum ini konsolidasi di dekat ini retracement 50. Jadi boleh dibilang ini cukup kuat nih untuk Harum nih. Cukup kuat karena dia nggak turun lebih dalam. Bentuk candle hari ini doji, harganya itu hampir rapat antara MA5 dan 20. Hampir rapat. Cukup harganya cukup rapat lah di area situ ya. Nah, kita lihat ada dorongan volume nggak? Volumenya karena dia konsolidasi, wajar nih volumenya tipis. Ya, walaupun secara momentum hari ini masih melemah. Harga flat, momentum melemah. Ya, kemungkinan sih masih akan melemah untuk Harum ini, teman-teman. Kita lihat untuk data asingnya. Ya, mix juga, teman-teman, untuk pergerakan harga Harum. Oke, teman-teman, saham berikutnya adalah Agro, teman-teman. Ya, Agro ini saya shout di ini ya, saya sampaikan di channel. Ya, ini memang saham inceran saya udah masuk, hari ini udah masuk ya. Saya nunggu di 1000-an. 1000 kemarin sempat di berapa ya? 1000-an ya kemarin ya. Kita lihat untuk Agro kemarin sampai di harga, oke sebentar. Daily. Nah, kemarin sempat di 990 ya. Teman-teman mungkin sudah positioning kemarin. Saya baru mantulnya hari ini, baru positioning hari ini untuk Agro. Ya nggak apa-apa, telat-telat dikit, tapi agak confirm seperti itulah. Nah, kita lihat nih untuk Agro nih koreksi. Kalau dari tren turun ini sampai atas itu koreksi kemarin kan di 50 aja, 50 retracement aja ya. Ya wajar sih, dari tren sepanjang ini kita bagi dua, ketemu tengahnya ya masuk di situ. Nah, berarti perkiraan sih kalau dari tren ini ya supportnya di 1000, resistannya di 1175. Ya, seperti itu. Kalau kita gunakan tren satunya, karena dia reversal, kita bisa gunakan tren satunya. Sebentar saya hapus dulu ya, biar teman-teman bisa melihatnya. Jadi untuk melihat posisi saat ini udah sampai di harga berapa gitu. Nah, kalau kita gunakan dari tren singkat aja lah. Kalau trader itu kan gunakan tren singkat aja. Nah, saat ini itu
pergerakan dari agro ini baru sampai di retracement 23. Dari tren turun singkat ini teman-teman ya, karena saya kan sampein ini barang kan barang tradingan, jadi tren yang digunakan kan tren pendek-pendek seperti itu kan, tren pendek ya. Jadi kalau saat ini agro ini baru sampai sini, belum sampai, kurang sedikit. Jadi untuk supportnya ya gunakan aja 1000 supportnya. Supportnya di 1000, resistannya di 1080. 1080 kalau kuat akan jadi support ya. Itu resistannya di 1080, kalau besok tembus naik kuat jadi support. Resistan berikutnya di 1150-an. Ya udah positioning dulu lah kira-kira apa istilahnya. Kalau Senin mau naik mau turun kita lihat aja, yang penting ini hari ini udah ada reversal dan dekat sekali dengan resistannya. Ya, kita lihat untuk volumenya. Volumenya hari ini tepat di MA5 dan 20. Untuk MACD sudah ada penguatan. MACD-nya sudah tidak lebih rendah seperti itu ya. Nah, kita lihat untuk di sini asingnya sih banyak keluar ya, teman-teman. Ini hanya informasi tambahan saja bagi teman-teman yang memerlukannya. Seperti itu. Saya update berikutnya untuk SAME. Nah, ini SAME selama 5 hari asing banyak keluar. Bahkan dari tanggal 19 Maret asing banyak keluar. Ini saham kalau saya bilang ya mungkin ada yang take profit. Ya wajar kan, dari pergerakan SAME dari 350 ada yang ikut right issue. Ada yang ikut right issue udah beli, laksanakan right-nya seperti itu. SAME ada yang ikut right, terus wajar aja kalau orang take profit kan seperti itu. Nah, kita lihat nih. Kalau dari TVM secara tren sebenarnya SAME mantul. Dari tren enggak kelihatan, saya besarin aja. Nah, ini baru kelihatan kan. Jadi dalam tren naik ini koreksi SAME kemarin sampai 50 aja, habis itu harganya kan bersandar ke MA20. Saat ini harganya sudah kembali di atas MA5, di atas MA20, di atas MA200. Jadi secara harga saat ini perfect bullish lagi. Harganya perfect bullish lagi, teman-teman. Ini kalau teman-teman ya, lihat MA5 harganya di atas MA5, koreksinya memang sampai 50 kemarin. Tapi untuk saat ini udah di atas 38. Jadi support gunakan 420, resistan 460. Bagus, bagus ini barang. Udah 2 hari ini naik kan? Secara volume gimana? Kita lihat. Volumenya nggak kebaca teman-teman di sini. Skalanya saya nggak. Ini nih. Saya tarik. Nah, skala volumenya ya pas di MA5, MA20 volumenya. Secara momentum memang melemah. Tapi pelemahannya masih belum di bawah 0. Secara MACD sempat 3 hari turun di bawah 0 tapi tidak lebih rendah atau posisinya flat ya untuk MACD-nya. Oke teman-teman, satu saham lagi yang tadi juga saya shout, BBKP. BBKP bagus, sinyalnya bagus. Alasannya apa? Oke, saya lihat dulu dari asingnya ya. BBKP, kita lihat dulu dari asingnya. Asingnya masih masuk terus. Secara chart, secara TVM, secara tren. Harga di atas MA5, di atas MA20, di atas MA200. Perfect bullish lagi. Oh, sebentar. Saya koreksi dulu. Harga belum perfect bullish. Cuman harganya sudah tutup di atas MA20 ya. Secara harga sudah reversal.
sudah ada reversal ya teman-teman dari harga naik ini. Jadi harga naik ini koreksinya sampai 61. Koreksinya sampai 61. Nah, koreksi sampai 61, maka target jualannya minimal di 38. Jadi kalau Senin marketnya bagus, kalau sampai di 38 cenderung nggak kuat, sell aja dulu. Karena 38 itu di 600, dan 600 itu resistan yang cukup kuat. Tetapi kalau di 600 nanti untuk BBKP ini kuat dorongannya, volumenya kenceng, hold aja. Secara tren dia reversal, oke, saat ini secara tren reversal. Secara volume ada, ya, ini ada. Momentumnya hari ini tepat di 0. Kalau besok Senin naik lagi dorongan volume kuat, saya yakin, keyakinan saya cukup besar akan bermain di atas 0 untuk momentumnya. Dan MACD-nya juga hari ini udah ada tanda-tanda mau naik ke 0. Itu update saya. Berapa tadi? 17 saham ya. Besok libur teman-teman. Kita tetap saya lakukan analisa ya. Atau mungkin besok kita live juga nggak apa-apa. Kalau banyak yang respon ya mungkin kita live aja besok, nggak apa-apa. Kita bahas-bahas saham bareng atau kita ngomong-ngomong bareng seperti itu. Oke teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan mengikuti channel MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman.